guys, nah kembali lagi di Mimi Podcast bersama aku Laksmi, aku Melanie. Nah di episode kali ini kita bakal ngobrolin apa nih Laksmi? Oke, jadi di episode kali ini kita bakal bincang santai nih mengenai dua hal yang saling berhubungan, yaitu mengenai multikulturalisme dan juga transmigrasi. Jadi bakal ada narasumber ya nih? Iya benar banget, jadi kita kedatangan 3 narasumber yang akan kita ajak buat bincang-bincang santai nih. Langsung aja kan ya kita panggil 3 narasumber kita. Hai. Wah. Halo. Gimana nih kabar kalian nih? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi kita mungkin perkenalan diri dulu banget. Oke, halo semuanya, aku Devi. Hai Devi. Hai, kenalin aku Rantika. Hai Rantika. Halo guys, aku Dia. Hai dia. Nah, kakak-kakak, apa nih kesibukannya sekarang ya? Sibuk aja sih, kita lagi kuliah ya. Iya. Gimana? Dan tugasnya gimana? Aman. Aman gak? Kita ngejar deadline. Mau wasa jadi sibuk banget ya. Iya. Nah, jadi kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa ya? Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang santai seputaran tentang multikulturalisme dan juga transmigrasi. Tapi aku mau ngobrol seputar multikulturalisme dulu kali ya. Aku mau nanya nih, pengetahuan kalian. Apa sih itu multikulturalisme? Yes, pengetahuanku ya, multikulturalisme itu berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Multi itu berarti banyak, dan kultur itu berarti budaya. Jadi, multikulturalisme itu merupakan konsep atau pandangan yang mengakui adanya keberagaman dalam suatu masyarakat dan menghargai perbedaan. Jadi, karena Indonesia itu kan banyak ada suku, agama, budaya, itu dapat memperkuat multikulturalisme kita di kehidupan ini. Nah, selain yang dikatakan Devi, menurut aku multikultural itu bukan hanya tentang toleransi, tapi pengakuan atas hak untuk setiap individu untuk memperkuat budaya masing-masing daerah. Nah, jadi pertemuan antar daerah tersebut bukan hanya menjadi suatu masalah, tapi untuk memperkaya di kehidupan kita masing-masing. Nah, multikulturalisme itu juga menyangkut tentang konsep transmigrasi. Oh iya, ada hubungannya ya? Iya, Apa tuh? kalau misalnya hubungannya itu ya, multikulturalisme itu contohnya itu bisa juga dengan transmigrasinya. Karena transmigrasi itu kan perpindahan individu atau kelompok dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Dan itu juga membuka kesempatan bagi pertemuan antar budaya yang berbeda gitu. Jadi itu merupakan hasil dari transmigrasi. Jadi yang bertransmigrasi itu kamu atau siapa? Jadi yang bertransmigrasi itu bukan aku, soalnya aku memang udah lahir dan tinggal juga di Sumatera. Jadi orang tua aku sih yang mengalami transmigrasi atau perpindahan itu. Oh, berarti ayahnya ya. Berarti sejak kapan sih ayahnya? Kok bisa gitu ayah kamu ngelakuin transmigrasi? Iya. Oke, jadi pada awal tahun 1980, di mana posisi ayahku berumur belasan tahun, yaitu menginjak masa SMP, mereka satu keluarga, saudara-saudaranya dan juga ibunya yaitu nenek aku mengalami mengikuti program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintahan Singapura pada saat itu. Di mana pada transmigrasi itu pemerintah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang penduduknya padat itu untuk pergi ke tempat lainnya seperti daerah-daerah yang masih sepi seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi untuk memperbaiki hidupnya. Kebetulan bapakku memilih program transmigrasi yang ada di Sumatera karena pada tahun 80 itu slotnya emang dipilihnya Sumatera itu. Oh, itu Dia di tahun lain, mungkin di tahun lain bisa dipilih di Kalimantan atau tahun lain dipilih di Sulawesi.
Oh, berarti setiap tahun itu beda-beda Iya, daerah ya. dan kebetulan kakak tuh di tahun itu gitu, jadi di tahun itu dan Makanya ke berdepan di Sumatera. oh, baru tahu ternyata di tahun itu ada program kelas. Iya benar banget. Ya kayak aku aja mungkin karena aku juga nggak lahir ya. Ya baru lahir. Iya, gitu. Tapi kayak keluarga aku tuh kayak yang juga yang sama sekali ya. Iya, Sama aja juga. terus apa sih keuntungannya kok kayak apa mau gitu? Aku mau aspirasi. Jadi keuntungan aspirasi sebenarnya banyak sih. Utamanya tuh emang diiming-iming oleh pemerintah tuh untuk memperbaiki hidup mereka menjadi lebih baik kan. Nah, dari hal itu juga pemerintah juga memberikan beberapa benefit, rumah sepita itu untuk satu keluarga dan juga lahan sebanyak 5 hektar. Wow. 5 hektar. Mereka yang diminta untuk mengelola gitu, untuk bikin lahan atau apa dan sebagainya. Dan juga diberikan sapi untuk mereka pelihara dan juga eh, padi pada saat itu untuk mereka bisa menanam di lahan itu. Jadi Selanjutnya semuanya tuh gratis itu tadi tanggung pak, dan tanggung ya coba kita tahu dan juga pada saat itu makan seperti beras, minyak, air itu udah ditanggung sama pemerintah. jadi kayak tinggal bawa diri aja. Benar. Ih, berarti kamu lahirnya tuh di Sumatera. Nah, aku penasaran tuh, kan kamu lahir di Sumatera nih. Sedangkan kamu agamanya Hindu kan? Jadi gimana sih kamu caranya menyesuaikan itu? Ya, Pasti kan mayoritas di situ kan agama Islam ya. kalau untuk menyesuaikan sebenarnya udah dari tahun lama ya kita tuh udah menyesuaikan. Mungkin problemnya tuh dari tahun bapak aku itu saat dia bertransmigrasi. Mungkin banyak kendala yang dia hadapi pada saat itu kan karena emang proses adaptasi dari satu tempat ke tempat yang baru gitu. Dimana juga budaya yang berbeda, budaya yang berbeda gitu. Ya untuk hal seperti itu ya mereka harus mau tidak mau beradaptasi. Tapi emang budaya barunya nggak akan dilunturkan dan dihilangkan. Shock nggak sih? Iya pasti. Aku penasaran, kan budaya Bali sama budaya Sumatera tuh beda ya sebenarnya. Nah gimana caranya kamu bisa menjelaskan ini? Kalau itu sih mungkin pada saat itu aku nanya sama aku, mereka kan posisinya ada kelompok ya saat transmigrasi dan itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh signifikan sama kebudayaan-budayaannya karena kan dalam lingkungan sosialnya itu kan mereka masih tetap satu suku gitu loh. Mungkin kalau dalam keluar kayak di sekolah, di tempat-tempat umum itu mungkin akan mengalami beberapa perbedaan sih. Kalau di pada saat hari raya besar agama Hindu misalnya, gimana tuh? Kan beda nih. Beda. Kan pasti kan yang Hindu tuh mereka Apa aktivitas gitu ya? iya, sekarang aku kayak dari yang paling Kalau itu pasti akan mengalami perbedaan antara yang ada di Bali dan juga di Sumatera. Dimana kalau posisi kita di Sumatera itu ya seperti yang diucapkan tadi, kalau yang non Hindu otomatis juga melakukan aktivitasnya, cuma nggak berada di lingkungan kita kayak gitu. Misalnya di lingkungan kita kan kita tuh kayak berkomplek itu ya. Khusus Hindu. ya kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya jalan-jalan tuh udah dijaga sama masyarakat. Jadi kita kecil juga ya. Jadi emang suku atau budaya Hindunya tuh budaya Balinya tuh emang nggak dihilangkan. Berarti toleransi di sana sangat Tinggi, kuat ya. ya, itu juga pakai sih ya. Mereka juga rela terbalik gitu loh. Biasanya kan ada jalan alternatif kan. Kalau misalkan hari raya Galungan Kuningan itu gimana? Oh, di sana ada banyak pura nggak sih kayak di Bali? Iya, pada awal transmigrasi mungkin pura-pura utama aja ya kayak Jaganate, pura dalam kayak gitu ya. Terus perkembangan zaman, perkembangan tahun, kita juga bisa menghasilkan uang. Banyak dari masyarakat kita tuh menabung gitu loh untuk membuat sebuah pura baru. Nah, kebetulan juga sekarang pura dalam, pura pusat, pura Banjar kayak gitu sama sih kalau kayak di Bali ini kayak gitu sih. Kita juga banyak terus. Berarti hubungannya antara masyarakat yang beragama ini dan beragama Islam tuh baik ya di sana ya. Baik banget sih, toleransinya kerasa banget. Mereka tuh mau menghargai apa kayak perbedaan kita gitu loh. Dan overall aku nggak pernah sih kayak mengalami apa ya bullying ya kayak gitu. Dari perbedaan aku ini kan kita hidup di sana kan minoritas banget ya. Jadi kayak
mereka menghargai soal. Oh ya kan, aku mau nanya nih, kira-kira ada fun fact-nya nggak antara adat istiadat di Bali dengan adat istiadat di Sumatera? Oh, kalau itu sih pasti ada ya, karena kan kita tuh kayak ada perpaduan gitu loh, kayak berbaur lah intinya. Mulai dari ada upacara, di mana di sini kan kalau kalian pakai sembahyang tuh kan pakai bunga apa? Bunga apa sih tahu? Bunga pacar kan. Kalau biasa tuh tak pakai bunga pacar, terus kita pakai bunga kertas. Oh, orang bunga pacar itu kayak pakai ini nggak sih? Bunga kertas tuh maksudnya bunga yang emang Nanti ada di editor tolong. Bunga kertas. Iya, bunga bambang. Oh iya, yang warna ungu itu kan ungu itu. Alasannya tuh ada beberapa alasan sih sebenarnya. Pertama karena lebih tahan lama dibandingkan oleh bunga pacar. Kedua karena bunga pacar kalau hidup di Sumatera itu posisi tanahnya tuh nggak cocok. Jadi tumbuhnya tuh kecil-kecil gitu loh, nggak sebesar di sini. Jadi ya kita memilih bunga kertas karena juga nilai estetikanya dapat ya, nilainya itu dapat, dan juga emang jenis bunga kayak gitu aja. Itu sih. Dan untuk mata pencahariannya kita juga berbeda pasti. Tapi pada awal terimigrasi kita sama kok, dimana pada saat itu orang tua aku bilang kita tuh sama-sama kayak padi kayak itu, terus buah-buahan sama kayak di pagi. Cuman karena kita sadar posisi tanahnya itu emang gak mendukung untuk padi ya, tanam padi, jadi pemerintah tuh memberikan solusi, yaitu pemberian karet. Pohon karet emang pohon karet, dimana kami penghasil utama di Sumatera itu pohon karet dan juga sawit. Karena kan kalau pohon karet tuh jangka hidupnya lebih lama, bisa bertahan di kondisi situasi kering, dan juga untuk nilai ekonomisnya mereka itu lebih besar pada saat itu. Karena kan karet juga bisa dihasilkan sebulan sekali. Itu fact dari mata pencariannya. Berbeda kan? Oke, jadi itu dia tadi bincang-bincang santai seputaran multikultural dan juga transmigrasi. Pesan-pesannya. Oh ya, boleh deh. Kesannya. Kesan dan pesannya ya. Kesannya sangat menyenangkan overall dan juga membanggakan sih sebenarnya. Bersama dengan diri aku sendiri karena menjadi bagian dari sebuah perbedaan yaitu multikultural, dan juga pesannya ya tadi pesannya mungkin toleransinya lebih ditingkatkan lagi, karena di Bali selama ini mungkin tingkat toleransinya agak kurang ya, walaupun orang bilang tuh kalau Bali tuh tingkat toleransinya tinggi gitu, padahal belum. Ya, tergantung tuh orangnya ya. Kayak misal penyebutan nama Jawa, Ya, sebenarnya sebuah salah satu tindakan intoleransi, di mana kita mengejudge orang ini tuh kayak Jepang, ini orang Jawa gitu. Ya, benar kan, ini si Hati kan dari Sumatera, kira-kira bisa nggak sih bahasa Sumatera? Iya kan, baca aku nih. Masa indah aku udah baca bahasa Palembang. Palembang tuh, ini aku tahu juga Palembang tuh juga ada beberapa bahasa, kayak bahasa kita lah, kayak bahasa Asem, bahasa Lele, beragam bahasa khasnya. dialeknya tuh beda-beda. Jadi ada juga bahasa kombre itu beda sih. Kayak nyak harga diriku tuh aku suka sama kamu. Itu bahasa kombre. Bisa kenapa kayak orang yang nggak tahu apa sih Nyak harga diriku. ini kamu ngapain siapa? Ya, harga Artinya itu ya bahasanya saya. Jawa juga ya. ya, jadi itu dia tadi bincang-bincang santai bersama dengan ketiga narasumber yang luar biasa ini. Santai tapi itu makna ya. Bener banget. Jadi aku jujur tahu seputaran itu tadi yang komunikasi, transmigrasi dan lain-lain itu Banyak banget kita bagian ya, bener banget. Jadi kita banyak belajar hal baru di sini. Oke guys, jadi mungkin itu saja karena waktu kita udah sejam, ya mungkin sejam kita bahas ngobrol dan mungkin itu aja. Ya bener banget nggak kerasa. Jadi mungkin podcast kita sampai di sini. Oke, waktu sudah bersini. Terima kasih banyak atas kita yang biasa. Bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Benar banget. Oke, itu dia tadi seputaran podcast pada kali ini. Untuk itu, sampai jumpa di next episode. Bye-bye.